la nabiyya ba'da amma ba'da. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada sekalian umatnya dengan sabda beliau yang berbunyi talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil baligh. Yang mana ilmu yang diwajibkan oleh Rasul atas tiap-tiap diri, yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu tasawuf, dan yang ketiga ilmu fikih. Inilah yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada sekalian umatnya. Yang mana yang dimaksud dengan ilmu usuluddin, itulah yang diutamakan oleh Rasulullah. Ilmu usuluddin itu mengetahui barang yang wajib bagi Tuhan dan mengetahui barang yang mustahil bagi diri Tuhan. Dan yang ketiga mengetahui yang harus bagi diri Tuhan. Yang mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang wajib bagi diri Tuhan. Yang pertama dia wajib ada. Kedua dia wajib sedia. Kedua dia wajib kekal. Ketiga dia wajib bersalahan bagi segala yang baru. Kelima dia berdiri dengan sendirinya. Dan yang keenam wahdanya, yaitu dia Maha Esa. Itulah wajib zatnya. Jadi apabila kita tidak mengetahui wajib bagi zat Allah ini, maka senantiasa kita dosa. Karena yang wajib itu kita kerjakan, berpahala, dan jika kita tinggalkan, berdosa. Dan yang kedua, mengetahui sifatnya. Wajib bagi sifat Tuhan. Yang mana yang wajib bagi sifat Tuhan? Pertama, kudrat kuasa. Kedua, iradat berkehendak. Ketiga, ilmu mengetahui. Keempat, hayat artinya hidup. Kelima, sama artinya mendengar. Keenam, basar artinya melihat. Dan yang ketujuh, kalam artinya berkata-kata. Inilah wajib
Jadi diri Tuhan mempunyai sifat yang 7 ini. Ini yang wajib kita ketahui. Zatnya 6, sifatnya 7. Kemudian yang ketiga, mengetahui asmanya. Yang mana asmanya? Qadirun artinya yang kuasa, muridun artinya yang berkehendak, alimun artinya yang mengetahui, sami'un artinya yang mendengar, basirun artinya yang melihat, mutakalimun artinya yang berkata-kata. Itulah asmanya yang wajib diketahui. Kemudian zatnya ini ada pada sifatnya, dan sifatnya itu ada pada asmanya, dan asmanya itu ada pada af'alnya. Nah, jadi itulah yang dikatakan Allah. Maka Tuhan bernama Allah. Yang dikatakan Tuhan tadi zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Maka itulah yang bernama Allah. Bukan Allah Tuhan ya. Allah itu namanya. Sesuai dengan pengakuannya di surat Taha, innani anallah. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Fa'budni, sembah. Itu pengakuannya di surat Taha. Nah, jadi kemudian jika semua ini sudah kita ketahui, berarti Tuhan itu nyata. Itu sesuai dengan awalnya wajib ada, wajib sedia. Arti sedia itu nyata. Nah itu ada nyata. Di mana adanya dan di mana kenyataannya. Yang pertama adalah zatnya. Itulah yang mempunyai wujud dan bahkan mu'alaqatuhu ta'ala lil hawadith yang ta'ala binafsih. Zat. Mana dia? Di mana kenyataannya? Adanya pada semesta alam. Wallahu muhaitun fil alamin. Adanya diri Allah itu muhit semesta alam. Jadi merapai dia di seluruh. Itu maka kemana pun kita pergi, kata kita tidak tersisa dengan ini. Kemana saja kita? Dia kata di sana dia berada. Itu zatnya. Kemudian adanya sifatnya. Mana? Kodratnya itu untuk menggerakkan seluruh manusia dan binatang. Tiap-tiap yang bergerak itu adalah daripada kodrat Allah. Yang kedua berkehendak, yaitu iradat Allah. Jika ada kehendak, itu adalah iradat Allah. Kemudian yang ketiga ilmu. Tiap-tiap mengapa
mengetahui siapa saja, yaitu adalah ilmu. Kemudian yang keempat, hidup. Siapa saja yang merasakan hidup, itu adalah ayat Allah. Kemudian mendengar. Jika ada pendengaran, itu tidak akan diragukan lagi, tidak akan disangsikan lagi. Itu sudah pasti, itu adalah sama. Kemudian melihat. Jika ada yang melihat, apa saja, itu tidak lain adalah sifat basar Allah. Kemudian yang berkata-kata, itu tidak lain hanya kalam Allah. Jadi yang berkata-kata pada lidah itu kalam Allah. Yang melihat pada mata itu sifat basar Allah. Yang mendengar pada telinga itu adalah sama Allah. Yang mengetahui yaitu ilmu Allah. Yang hidup itu ayat Allah. Yang berkehendak itu irada Allah. Dan yang berkuasa atau yang bergerak itu adalah kudrat Allah. Nah, jadi zatnya, sifatnya tidak nyata. Kemudian yang ketiga, asmanya. Mana asmanya? Asmanya itulah hati bagi manusia. Itu yang dinyatakannya dalam Al-Quran, Sumaya telimu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya, tetapkanlah dan masrakanlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itu menunjukkan dia asmanya, karena dia tidak putus daripada zikrullah. Nah itu, jadi dari hati itulah awalnya. Itulah asma Allah. Maka dia membawalah ke sumsum, ikut berzikir sumsum Allah. Dari sumsum membawa ke tulang, maka ikutlah tulang juga berzikir Allah. Dari tulang ke urat, maka ikutlah urat berzikir Allah. Dari urat ke darah, maka ikut darah berzikir Allah. Kemudian darah ke daging, ikut daging kita berzikir Allah. Dan dari daging itu ke kulit, maka sampai ke kulit yaitu zikir Allah. Kemudian yang keempat, yaitu af'al Allah, perbuatan Allah. Apa yang diperbuat oleh Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Mana dia? Itulah bumi dan langit. Inilah perbuatannya.
Jadi yang ada pada kita mana? 7 lapis langit dan bumi inilah badan jasmani. Karena 7 lapis langit itu dijadikan Allah daripada api dan angin, dan 7 lapis bumi dijadikan air dan tanah. Nah, pada kita api itu darah, angin itu urat, itu 7 lapis langit, kemudian 7 lapis bumi, air itu tulang, dan tanah itu daging. Itu 7 lapis bumi. Itulah akal. Nah, jadi nyata diri Tuhan itu perbuatannya menjadi tubuh manusia. Asmanya menjadi hati manusia. Sifatnya menjadi nyawa ataupun jiwa bagi diri manusia. Zatnya yang hidup itulah rahasia diri manusia. Jadi sudah jumpa kita dengan Tuhan yang bernama Allah. Jika sudah kita berjumpa dengan Tuhan yang bernama Allah, maka lepaslah kita daripada jahiliyah. Jangan apa kita menjumpai Tuhan yang bernama Allah itu? Jangan ilmu. Nah, pertama jangan ilmu yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka siap-siap diri muslim laki-laki dan muslim perempuan yang asli saja. Maka lepaslah daripada jahiliyah. Maka lepas daripada jahiliyah, kita sudah menerima haji dan umrah. Allah akan menghajikan diri hambanya jika hambanya itu mengetahui Tuhan. Karena kalau dibawa di rukun haji, mengetahui af'al Allah ini adalah ihram. Kemudian tawaf di Baitullah itu adalah asma. Sa'i, Safa dan Marwah. Di dalam terjemah ilmu ini adalah sifatnya atau wajahnya. Kemudian wukuf di padang Arafah itu adalah zatnya biasa. Ini dari ilmu. Lepas daripada jahiliyah, maka barulah kita Islam. Maka kesempurnaan Islam adalah haji. Yang kedua, kita menjalankan amal. Jadi ilmu disertai dengan amal.
Apa yang dikatakan amal? Zikirullah. Itu amal. Kalau kita laksanakan zikirullah itu, itulah yang dimaksud dengan amal. Kalau di dalam perjalanan pengajian sekarang ini itu tarekat. Itu orang yang beramal, orang yang bertarekat. Kalau orang yang berilmu itu orang berjalan kepada Allah dengan ilmu hakikat. Ada perbedaannya. Kalau ilmu hakikat berjalan kepada Allah, dia matanya terbuka, matanya dapat melihat. Kalau kita berjalan dengan tarekat, kita berjalan tapi mata kita tertutup. Nah, jadi kalau mata tertutup macam mana? Jadi belum kita dapat memastikan buruk dan baik apa yang terjumpai. Karena mata tertutup. Belum tentu kita menjalani jalan yang lurus. Karena tidak tahu jalan tak nampak. Tarekat. Dari mana kita bertarekat? Kita berzikir. Apa zikir kita? Yang pertama zikir syariat. Itu yang punya istana di lidah. Zikir yang berbunyi La ilaha illallah. La itu apa isinya? La itu isinya wujud idam baka muhalafatu ta'ala lil hawadith yang muhtala binafsi. Itu isi la. Ilaha apa isinya? Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakaliman. Illa apa isinya? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Allah. Apa isinya? Qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Itu yang kita zikirkan. La ilaha illallah. Di mana makamnya? Di mana tempatnya? La itu di kepala nafas. Ilaha itu di otak. Illa di bahu kanan. Dan Allah di dada kiri. Itu kalbu. Maka kita pandang dan kita rasakan waktu kita menjalankan zikir La ilaha illallah. Kita dari mulai pinggang ke bawah tidak punya lagi. Kemudian bersambung kepada ilaha, dari pinggang ke kepala sudah tidak ada lagi. Kemudian melimpah ke ilah, ke bahu kanan, tidak ada bahu kanan lagi. Yang ada adalah ilah. Kemudian dia tembus ke dada kiri, yaitu Allah. Maka tidak ada dada kita lagi. Jadi kita tidak punya diri lagi. Yang ada hanya La ilaha illallah. Itu yang ada. Itu yang kita pandang dan itu yang kita rasakan. Itu maka fanalah badan jasmani kita. Itu dikatakan fana fillah. Jadi fana dia kembali kepada Allah. Ini satu.
Yang kedua, baru kita beramal di tingkat asma. Apa amal kita di tingkat asma? Yaitu zikir Allah, zikir ismudzat, bukan nafi isbat. Yang di jasmani tadi nafi isbat, ini ismudzat yang ada pada hati. Nah, jadi sesuai dengan petunjuk Allah tadi, tetapkanlah, masyarakanlah zikir Allah itu dari hati, satunsum, dari tunsum, satulang, dari tulang, seorat, dari orat, ke darah, dari darah ke daging, dari daging ke kulit. Maka kita tidak ada lagi, yang ada hanya zikir Allah. Kulit kita tidak ada, daging kita tidak ada. Itu darah kita tidak ada, urat kita tidak ada lagi, tulang kita tidak ada, sumsum kita tidak ada, dan hati kita pun tidak ada lagi. Yang hanya zikrullah, Allah, 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 Allah. 11.000 itu satuan perkenalan. Setelah yang ada, tidak ada lagi kita punya hati. Nah itu, semua kembali kepada Allah. Pada dia kembali dengan Allah. Jadi kalaulah memang dapat kita mendudukkan zikirullah itu, maka barulah amal kita itu sempurna. Barulah disenangi oleh Allah amal kita itu. Kalau tidak, dimurkai Allah, kita beramal. Kenapa? Karena kita mesti dengan syaitan. Ayo. Kalau ada rasa hati kita, masuklah dia, syaitan itu. Ada rasa sumsum kita, masuk dia. Ada rasa tulang kita, masuk dia. Ada rasa urat kita, masuk. Habis semua. Seluruh tubuh dimasuki oleh syaitan dan itu. Bagaimana amal kita mau terima Allah? Amal kita kotor, tidak suci. Karena dipenuhi oleh syaitan dan iblis yang dimurkai oleh Allah. Dua. Yang ketiga, kita berzikir tingkat hakikat. Apa zikirnya? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nah itu. Kita bergerak, Ya Allah, Ya Allah. Berkehendak, Ya Allah, Ya Allah. Mengetahui, Ya Allah, Ya Allah. Mendengar, Ya Allah, Ya Allah. Melihat, Ya Allah, Ya Allah. Berkata-kata, Ya Allah, Ya Allah. Semua zikir. Juga tidak masuk di situ syaitan dan iblis mengganggu diri kita. Karena di situ sudah kembali kepada Allah sesuai dengan perintahnya yang pertama, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Kita ada diri kita lagi, yang hanya ada diri Allah. Itulah yang kita rasakan, itulah yang kita pandang siang dan malam. Jadi berapa kecepatan zikirullah itu? Kalau kita berzikir la ilaha illallah, satu kali menarik nafas 3 kali. Kalau kita berzikir di hati Allah Allah, satu kali menarik nafas 13 kali. Kalau kita berzikir pada nyawa kita itu, satu kali menarik nafas 120 kali. Nah, itulah perjalanan zikrullah. Kecepatan-kecepatannya, perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang keempat, lalu kita berzikir lagi. Kemana? Apa zikirnya? Yahu.
kita sudah berada di hakikat Allah Tuhan. Maka giginya bertukar dengan Yahu. Di mana istana Yahu itu di napas. Jadi ikut napas dia turun naik, turun naik, turun naik. Napas itu jadi ikut itu dia Yahu itu. Kalau dihitung bilangannya berapa satu kali menarik napas, zikir Yahu itu tidak terbilang. Dia kecepatannya seperti air yang mengalir, tidak bisa dihitung berapa titiknya. Itu zikir Yahu yang ada pada nafas. Nah, udah tembus. Itu. Dari mulai af'al kita berzikir la ilaha illallah. Tembus kita asma kepada asma, kita berzikir Allah Allah. Tembus kita ke sifat, kita berzikir ya Allah ya Allah. Tembus kita kepada zat, kita berzikir Yahu Yahu. Nah, Islamlah amal kita tidak lagi tersentuh oleh jahiliyah. Tidak ada di situ bercampur dengan amal jahiliyah, sama-sama Islam. Ada. Nah, maka hajilah amal kita dihajikan Allah. Apa arti haji? Dijamin Allah tidak akan neraka, pasti surga. Itu arti haji. Itu maksudnya mabrur ataupun mabrurah, itu jaminan Allah pasti surga. Itu kepalanya Pak Allah itu bohong, tak ada pula kan. Nah, tapi takkan mungkin dia sadaqallahul lazim kan. Nah, itu. Tapi kita bukan lagi yakin, bahkan hakul yakin apa yang dikatakan Allah itu adalah pasti. Nah, itu. Karena dapat dilihat dan dirasakan. Dua, yang ketiga, kita menjalankan ibadah. Jadi ibadah apa? Pertama ibadah salat. Jadi di waktu kita menjalankan ibadah salat itu kemana? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat mi'raj bagi orang yang beriman. Nah, jadi arti mi'raj itu menghadap Tuhannya. Benarkah salat kita menghadap Tuhan? Nah, atau membelakang Tuhan? Karena Allah meminta kepada hambanya menegakkan salat itu, fa'budni, sembah aku, wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat, ingat aku. Itu perintah Allah. Jadi yang dimaksud salat ini, apa yang disembah? Apa yang disembah? Dan siapa yang wajib menyembah? Dan siapa yang wajib dipuji? Dan siapa yang wajib dipersembahkan? Itu sembahyang. Yang minta sembah adalah zatnya yang maha suci. Ini yang mengaku innani anallah. Itu yang meminta fa'budni, sembah aku. Nah, tapi menyembahnya wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat. Itu kata zat.
Jadi sudah jelas yang disembah itu adalah zatnya yang berada muhit di semesta alam. Satu. Yang kedua yang menyembah itu adalah sifatnya. Kekasihnya yang suruhnya nyembah. Bukan hambanya. Kita hambanya. Kita paksakan untuk menyembah Tuhan. Mana yang diterima Tuhan? Orang kekasihnya yang dimintanya nyembah dia. Supaya senang zat itu menghadap kepada wajahnya, kepada sifatnya, kepada kekasihnya itu. Yang mana dia wajahnya, kekasihnya, yang diwajibkannya menyembah, menghadap kepada zat itu adalah ilmunya. Itulah ilmu. Kemudian ilmu itu disertai dengan kalam, membacalah kalam. Kalam itu didengarkan oleh sama. Benar dengan tidaknya. Kemudian baru bergerak. Bergerak untuk melakukan berdiri, ruku, sujud dan duduk. Disertai dengan iradat dan diawasi oleh sifat basar. Itu syarat. Itu yang menyembah. Kemudian apa yang dipujinya waktu dia menyembah zat itu? Dipujinya namanya. Allahu Akbar, dia memuji nama. Namanya dipujinya untuk menghadap kepada zatnya. Itu yang dikatakan puji kadim bagi kadim. Jadi Tuhan memuji dirinya sendiri. Itulah Allahu Akbar. Bukan kita memuji Tuhan. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, baru aku diri kita itu yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan oleh sifat tadi. Karena sifat itu yang punya kekuasaan dan punya kehendak dan punya ilmu. Itu yang mempersembahkan. Maka tadi perbuatan itu kekayaan 700 langit dan 700 bumi terhimpun kepada api, angin, air dan tanah. Itu maka didirikannya api itu. Itu untuk dipersembahkannya kepada zat. Dijalankannya angin merata, itu untuk dipersembahkan kepada zat. Dijalankannya air menurun saja, itu sujud, itu dipersembahkan kepada zatnya. Kemudian tanah itu hanya duduk saja, itulah dipersembahkan kepada zatnya. Itulah hamba yang dipersembahkan. Berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Dan ini sudah jelas. Yang dipersembahkan adalah afalnya, perbuatannya, ataupun kemalatnya dan kekayaannya. Itu yang dipersembahkan. Yang dipuji adalah sifatnya. Siapa yang mempersembahkan kekayaannya, memuji namanya, adalah sifatnya. Itulah kekasihnya. Kemudian baru yang dihadap dan disembah itu adalah zatnya yang muhit semesta alam, yang memberikan kenikmatan seluruh alam. Wallahu muhitun bil alamin. Adanya diri Allah itu muhit semesta alam. Maka tidak ada lagi yang lain
selain daripada diri Tuhan itu. Maka dikatakannya lagi di dalam Al-Quran, la mawjudun illallah. Tidak ada yang ada, seluruh yang ada itu adalah wujud Allah. Itu kata Al-Quran. Jadi sudah jelas. Maka ibadah kita diterima Allah dengan suci, lepas daripada jahiliyah. Ibadah salat kita sedikit pun tidak ada bercampur dengan jahiliyah. Maka Islam sajati akan mendapatkan Islam yang sempurna, akan diberikan oleh Allah pahala ibadah haji. Nah, ilmu kita dihajikan Allah, amal kita dihajikan Allah, salat kita dihajikan Allah. Apalagi yang belum, tinggal harta. Nah, itu tinggal harta. Kalau ada harta, silakan sedekah. Tapi kalau tidak menghajikan yang ini, kosong yang kena kahwin. Walaupun 10 kali kerjakanlah. Jadi saya juga ini dibantah. Yalah, ini kan hakikat. Dihajikan Allah. Ada syariat. Nah, bisa juga orang membantahnya. Karena hakikat tanpa syariat batal. Syariat tanpa hakikat hampa. Wa syariatu bila hakikati atilatu wal hakikati bila syariati batilah. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang berbunyi, hajjab du'afa asyamuhu yaumi arafah. Haji bagi orang yang daif ekonominya melaksanakan puasa Arafah, yaitu 9 Zulhijjah dan malam 10 Zulhijjah. Jadi 1 hari 1 malam puasanya. Itulah syariatnya di sini. Untuk menyempurnakan hakikat ini. Nah itu. Itu yang sebenarnya hakikat korban. Arti korban tak ada diri kita lagi. Di dalam ilmu tidak ada diri kita, di dalam amal tidak ada diri kita, di dalam ibadah tidak ada diri kita lagi. Ini kita kan korban. Sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pula kita melakukan badal haji. Menghajikan orang tua kita, menghajikan saudara kita. Entah beberapa dananya kasihkan kepada orang lain. Kadang-kadang orang lain itu tidak ada hubungan dengan ayah kita, dengan saudara kita. Kenapa maka mereka punya rasa ada hubungan? Dari mana hubungannya? Lagipun apakah sudah diterima Allah haji mereka? Kau bisa menghajikan dari orang lain? Wah, nah itu sudah melebihi. Itu sudah tidak dalam peraturan agama. Itu sudah penyimpangan dalam agama. Orang yang sudah diputuskan oleh Allah dengan amal ibadahnya itu disambung lagi.
hubungan dengan anaknya yang ada hubungan. Orang yang sudah kembali di sisi Allah ada hubungan dengan anaknya. Anaknya itu yang bisa melakukan. Jadi itu maka sudah semakin jauh Islam ini semakin ke ujung. Sudah banyak ulama-ulama ini mengadakan penipuan terhadap kepada umat Islam. Dan benar-benarlah kita meneliti ilmu ini supaya kita tidak tertipu oleh siapapun, oleh syaitan, oleh iblis, oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita hanya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Jangan ada mengikuti petunjuk yang lain. Itu maka perlunya kita meningkatkan ilmu ini senantiasa supaya ilmu kita ini sempurna. Jadi barangkali inilah keterangan pada malam ini untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah, atau yang disebut dengan pengajian pada malam hari yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan keterangan yang singkat itu dapat kita pahami dan seterusnya dapat kita amalkan. Mudah-mudahan itulah yang akan diberi Allah petunjuk dan bersaksa kalimahnya. Maka barangkali tinggal dulu yang kita sampaikan. Ya, silakan kalau ada untuk melanjutkan pertanyaan. Jadi untuk keterangan kita padakan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada malam hari yang berbahagia ini kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah dan beserta petunjuk Rasulullah. Jadi bertiga ini perintah Allah, petunjuk Rasulullah, beserta sunnah. Ini aku bersama. Yang mana perintah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu perintah kepada seluruh hambanya. Maka di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan 58. Jadi Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk menyerahkan diri kepada Allah. Apa maksud Allah? Supaya hamba itu jangan melawan Allah, jangan menandingi Allah. Jadi apabila kita tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati, berarti kita menandingi adanya Tuhan. Jadi kita mengimbangi adanya Tuhan, sedangkan Tuhan itu dia Muhammad Ta'ala di nafsi. Dia berdiri dengan sendirinya, jangan ada yang lain mengawaninya. Nah itu maka apabila kita menentang, mengawani Allah, mengimbangi Allah, itu dikatakan dosa musyrikin, itu dikatakan syirik kafir. Tidak ada putusnya dosa siang dan malam. Dibuat umat pun tidak bisa. Kalau sebelum kita meninggalkan syirik,
Tidak lagi kita melawan Allah, betul-betul kita serahkan diri kita kepada Allah sesuai dengan pengakuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ataupun manusia hanya mengabdi kepada, tapi mengabdi yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah dan tidak melupakan Allah. Itu yang dimaksud Allah memerintahkan hambanya supaya hamba itu menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Allah memaafkan sekalian dosa. Karena yang dimaksud dengan dosa, kata Rasulullah di dalam sabdanya, wujuduka zambun la qiyasa lahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya dan baginya. Itu kata Rasul. Yang mana saja yang kita akui ada, diri kita itu dosa lagi. Nah, mengaku ada dosa, mengaku berpuasa dosa, mengaku berkehendak dosa, mengaku mengetahui dosa, merasa hidup dosa, mengakui mendengar dosa, mengakui melihat dosa, dan mengakui berkata-kata dosa. Kalau tidak mau mengembalikan kepada Allah, ini dikembalikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah, serahkan dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada. Karena hamba itu, kata Al-Quran, tidak ada daya dan upaya. Lemah, dhaif, kata, hina, itulah hamba. Kenapa maka kita bisa bergerak? Karena disertai oleh Allah. Kalau tidak kita disertai oleh Allah, tidak akan bisa bergerak. Ini masalah. Karena di dalam Al-Quran itu, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kemudian hadis Rasul lagi mengatakan, memperkuat keterangan Allah ini dengan hadisnya yang berbunyi la tasrakun zarratin illa bi'idznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Itu kata sabda Rasul. Nah, jadi kita semasa kita beserta Allah inilah kita mengenal diri Allah itu. Kalau sudah kita ditinggalkan Allah, mau apa? Tak bisa kita apa-apa lagi enggak. Banyak contoh tauladan yang sudah kita tuntun, yang kita saksikan. Saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah ditinggalkan Allah. Apa ada? Tak ada apa-apa. Cobalah kita saksikan. Lidah tidak bercakap, mata tak melihat, kuping tak mendengar, kepala tidak berilmu, badan tidak hidup, nafsu tidak berkehendak, tulang tidak bertenaga. Aduh, tinggal hanya setelan tangan saja. Apa yang tidak itu? Bekas. Bekas siapa? Bekas Allah. Nah itu. Jadi yang tidak bekasnya apa ini? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Ini yang dijadikan Allah daripada tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Ah, itu. Jadi yang dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Nah, jadi semasa kita disertai Allah, di sinilah saat kita mengenal. Maka ulama mempertunjukkan dan memperkenalkan di mana adanya Allah. Kata ulama jauh tiada antara dekat tiada bersih. Cukup dekat Allah. Nah, kemudian Rasulullah lagi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu bersama kita. Kemana saja kita akan disertai oleh Allah. Kalau tidak kita tak pilih. Sekarang pun tak bisa. Kalau tidak disertai oleh Allah. Nah, juga Al-Quran mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu barang di mana kamu berada. Kemana saja kita.
ke bumi, ke langit, ke udara, ke lautan, ke daratan, kemana saja tetap disertai dengan Allah. Ini Al-Quran. Kemudian hadis kudusi, itu cakap zat Allah. Jadi diri Allah itu menunjukkan adanya dirinya. Di mana? Ma zahartu fi syai'in ka zaharatil insani. Tiada jua nyata pada suatu seperti nyata pada diri manusia. Tapi belum datang. Cuma dekat. Tapi belum jalan. Yang mana dia Tuhan itu? Yang menyertai kita itu mana? Yang cukup dekat dengan kita itu mana dia? Maka dijelaskannya lagi di dalam hadis ini. Kata Tuhan, la insanu sirri mafatinuhu wa mufarriquhu. Aku adalah rahasia diri manusia. Itu kata Allah. Aku adalah rahasia diri manusia. Mana dia? Mendiamkan dia dan menggerakkan dia. Nah, kemana? Nyata dia. Tunjukkannya langsung. Itu kudusi. Diam karena ada Allah. Bergerak karena ada Allah. Nah, itu. Jadi awalnya untuk mengenal kepada Allah ini penyerahan diri. Karena ini persyaratan awal. Penyerahan diri ini yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya sama para rasul yang ketujuh. Siapa rasul yang ketujuh? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa puluh ribu tahun baru ada amal ibadah. Coba. Ini baiat ini penyerahan diri kepada Tuhan sudah lebih dulu. Nah itu. Kenapa kita di dalam agama pada saat sekarang ini bahkan menjadi fitnah? Kenapa baru keluar sekarang? Ini cara membaiatkan. Ada pula yang menuduh kalau yang benar itu dari Islam. Kenapa dari sekarang dulu? Kita sudah lama juga hidup belum pernah mendengar ada baiat-baiat dalam agama ini. Itu orang tidur di dunia ini. Itulah nampaknya orang tidur. Tak pernah baca Al-Quran. Itu, kalau orang tidur mana bisa baca Al-Quran ya? Coba baca surat Al-Quran dari wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Ayo. Tapi memang tidak dalam agama tidak ada tercatat di dalam Al-Quran. Ini jelas berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Hadis, Rasulullah yang berbunyi cara menyerahkan diri itu la maududun, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayun, la samiun, la basirun, la mutakalimun fi hakikatil Allah. Nah, itu kata Rasul. Tidak ada kita merasa ada. Yang ada itu adalah wujud Allah. Tidak ada merasa kuasa. Kuasa itulah iradat Allah. Tidak ada merasa berkehendak. Kehendak itu iradat Allah. Tidak ada kita merasa mengetahui. Yang mengetahui itu ilmu Allah. Tidak ada kita merasakan hidup. Hidup yang kita rasakan itu adalah hayat Allah. Tidak ada kita merasakan mendengar. Kita rasakan pendengar itu adalah sama Allah. Tidak ada merasakan melihat. Melihat itu sifat basar Allah. Dan tidak merasakan berkata-kata. Yang berkata-kata itu dalam salah Allah. Itu kata Rasulullah. Kemudian dikerjakanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam perintah Allah ini. Maka dijadikan oleh Allah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Itu kata Allah. Jadi di mana saat Ibrahim melakukan baiat ini, penyerahan diri kepada Allah, semasa dia diperintah Allah untuk menegakkan agama, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Nah, maka persyaratan diminta Allah kurban. Nah, kurban itu penyerahan diri. Itu. Oke. Jadi yang mana yang diminta Allah kurban? Anak kandungnya. Kalau yang lain saja tidak kurban namanya. Nah itu. Kenapa maka dikatakan oleh Allah kurban?
Kenapa maka anaknya Ibrahim yang diminta? Pada saat itu tidak ada yang dicintai oleh Ibrahim, pada hatinya hanya anaknya itu. Nah itu, anak itu diminta oleh Allah. Anaknya itu kembalikan sama dia. Karena Allah tidak suka hamba itu cinta kepada yang lain, cinta kepada Allah. Dia tidak suka. Nah itu marah dia. Kalau kita mencintai Allah, ada cinta kita yang lain, marah dia. Nah itu. Nah itu maka anak Ibrahim yang diminta. Itu pun Ibrahim juga masih tertunda-tunda melakukannya itu. Apakah benar ini perintah Allah? Kalau benar ini perintah Allah, kenapa tidak diridai Allah? Kalau korban, aku paling banyak berkorban. Orang 1 tahun 1 ekor kambing, aku ratusan ekor kambing 1 tahun, puluhan itu entah. Bukan sedikit korbanku. Bahkan berlebih sudah korbanku itu. Nah, perhitungan Ibrahim berlebih, rupanya perhitungan Allah tidak. Nah, itu maka dijelaskan oleh Allah kepada Ibrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika allazi yad'u yatim, bagi mereka yang tidak menyantuni anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan bagi mereka yang tidak membantu kepada fakir dan miskin. Itulah orang yang mendustakan agama, kata Allah. Itulah kurbanmu yang kamu korbankan yang begitu banyak, itulah aku jadikan dan aku salurkan menjadi santunan anak yatim dan bantuan kepada fakir dan miskin supaya kamu tidak mendustakan agama. Itu kata Allah. Selamat harta bandamu sudah kembali ke situ. Tapi sayang, kata Allah, hartamu selamat, dirimu, keluargamu tidak selamat. Untuk apa? Untuk apa kau menyelamatkan harta bendamu, dirimu, keluargamu tidak selamat? Tidak ada artinya. Itu kata Allah. Maka dijelaskan lagi oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang dimaksud oleh Allah. Barulah kita terima pengorbanan harta itu. Jadi kalau tidak, bagaimana kita menerimanya? Diri kita pun tidak selamat. Mana bisa menerima korban itu? Nah, jadi inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Ibrahim pun dengan segera untuk melaksanakan kurban ini. Maka pergilah dia ke Jabal Kurban untuk melaksanakan penyembelihan itu. Tetapi di pertengahan perjalanan dia kena cegat, yaitu oleh kekuatan setan dan iblis. Nah, jadi ini apa maksud Allah? Maksud Allah ini adalah menjadikan suri tauladan kepada setiap hambanya. Jika hambanya itu ingin beragama, jika hambanya itu ingin ada hubungan dengan Masjidil Haram dan Ka'bah, maka ikutlah Ibrahim dan Ismail. Apabila kita tidak mengikuti korban Ibrahim dan Ismail ini, maka kita tidak ada hubungan dengan Masjidil Haram dan Ka'bah. Dan kita tidak punya hubungan dengan agama. Cuma hanya kita Islam, tetapi kita tidak beragama. Itu maka tidak ada persatuan dan persatuan dan persaudaraan Islam. Maka Islam hancur berantakan pada saat sekarang ini. Kenapa? Kenapa? Karena tidak beragama. Islam toh, agama tidak ada. Mana Islam? Mengucap kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta sampai nisab, melaksanakan ibadah haji. Ini tidak payah. Islam ini kita beli buku, bawa pulang, sambil nyindir-nyindir gitu kita baca, nggak bisa melakukannya semua. Kepala kita terigu, tak payah. Nah, perlu kita mencari guru lagi. Itu. Tak perlu kita dibuai lagi. Itu.
Tak perlu kita sampai ke negeri Cina sana. Itu. Ini berislam. Tapi apa artinya Islam kalau tidak beragama? Karena yang dikatakan Islam itu mesti beragama, baru dia sempurna. Itu. Kalau tidak beragama, tak seperti Islam itu. Karena yang dikatakan agama ini yang dijelaskan Allah, Inna dina indallahil Islam. Itu. Yang dikatakan Allah. Itu. Agama inilah yang membawa kita ke sisi apa? Itulah agama Islam. Ini yang membawa kita kepada Allah. Jadi yang mana dia? Yang membawa kita kepada Allah. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah. Bermula awal agama mengenal Allah. Itu agama. Kenal kepada Allah, kepada zatnya, kepada sifatnya, kepada asmanya, kepada afalnya, barulah kita mendapat awal daripada agama. Itu kata Rasul. Nah, jadi kemudian Ibrahim pun terus melangsungkan perjalanan, maka kena cegaklah dia di Zumrah. Itu dalam Al-Quran Zumrat katanya kan, ada 3 Zumrah. Zumrah Akabah, Zumrah Ula, dan Zumrah Usta. Itulah kekuatan setan dan iblis. Itu yang dilimpah orang-orang yang melakukan ibadah haji. Itu. Tapi belum tentu tercampak itu. Kalau yang melakukan ibadah haji itu. Kecuali kalau sudah kita punya ilmu, baru bisa tercampak dia. Jadi kemudian kenapa maka dicegat oleh setan dan iblis perjalanan Ibrahim? Dia sudah tahu. Itu apabila Ibrahim melakukan perintah Allah, melaksanakan pengorbanan atas anaknya Ismail, pasti agama Allah tegak di muka bumi. Maka hancur berantakan kekuatan setan dan iblis, lumpuh setan dan iblis. Itu. Jadi kemudian bagaimana Ibrahim itu melewati Zumrah itu? Karena tidak tanggung kekuatannya di situ. Jadi mohon bantuan kepada Allah, maka dipertinggi oleh Allah. Ambil batu, diisi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka dilempar ke arah syaitan, tercampak dia. Naik lagi setan itu ke Zumrah yang kedua, dilimpar lagi oleh Ibrahim dan Ismail, tercampak lagi. Naik lagi di Zumrah yang ketiga, maka dikepung 2 arah, maka dilimpar oleh Ibrahim dan Ismail, maka dia menghilang. Kalau kena dia terbakar itu. Dia pun mencari persembunyian, sudah ketakutan dengan Ibrahim dan Ismail, maka jumpalah persembunyian. Di sanalah dia berpuasa. Di sanalah dia merayu dan menipu di dalam persembunyian itu. Mana persembunyian ini? Qalbu. Ini hati kita, tempat persembunyian setan dan iblis yang menamakan dirinya uzur, semaat, takabur, riya, hasad, dengki dan cemburu. Ini di sini tempat. Itu. Ini yang paling berbahaya. Ini yang dikatakan oleh Rasul sifat majmumah yang dicela oleh syarat. Tidak akan ada pahala amal ibadah yang kita kerjakan kalau masih ada setan di dalam kalbu kita ini. Karena Allah sangat murka kepada setan dan iblis itu. Nah, jadi kemudian kita periksa sajalah di dalam agama ini. Kita beramal, berzikir, bertasbih, baca Quran, bersalawat, salat, puasa, zakat, haji. Periksalah. Adakah yang ditakuti, yang disegani oleh setan dan iblis? Tidak ada. Nah, bahkan dia kesenangan karena pahala yang kita kerjakan untuk dia. Kadang dia mencegat di perjalanan. Itu. Jadi yang paling ditakutnya ini, kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, tercampaklah dia. Ini yang paling ditakuti. Kita serahkan wujud kita kepada Allah, tampaknya. Kita serahkan kekuatan kita kepada Allah, tampaknya. Kita serahkan kehendak kita kepada Allah, tertampak dia.
kita serahkan ilmu kita kepada Allah, tercatat habis. Tak ada bisa dekat menumpang dia lagi. Nah itu, karena tidak ada diri kita lagi, sudah kita pulangkan kepada Allah. Yang dimaksud Allah, itu Allah itu menyayangi hambanya, mencintai hambanya supaya hamba itu bersih daripada pengaruh setan dan iblis itu. Nah, jadi kemudian Ibrahim pun langsunglah Jabal Kurban. Ismail pun terus meletakkan tubuhnya siap untuk dikorbankan. Maka Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, adakah yang kamu minta? Pada saat sekarang ini ada ayahnya." Apa itu? Ada dua. Coba ceritakan apa? Pertama, surban ayah itu cabut dah. Untuknya? Untuk apa? Tutupkan ke seluruh tubuh Ismail supaya ayahnya tidak enggan nanti melakukan penyembelihan itu. Kedua, waktu ayahnya menjemput pedang itu, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar kuat-kuat. Maksudnya supaya Ismail tidak mendengar suara pedang itu keluar dari sarungnya, supaya Ismail tetap ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, dijadikan untuk tebusan menegakkan agama Allah di muka bumi. Nah, maka dilakukan oleh Ibrahim. Cabutnya surbannya, tutupnya anak Ismail, kemudian pedang itu dicabutnya perlahan-lahan dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Lepas pedang dari sarung, lalu diletakkan ke leher Ismail. Kemudian dia memejamkan matanya. Sesudah dipejamkan matanya, baru diserahkannya Ismail kepada Allah. Nah, gimana penyerahannya? Bismillah, Allahumma hadza minka wa ilaika Qurban Ismail bin Ibrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Selesai penyembelihan. Pada saat tangan dia berdarah, maka dia pun berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di belakang Ibrahim. Terkejut Ibrahim, siapa yang mengaminkan? Anakku sudah kusembelih. Tidak ada orang yang lain menyaksikan, hanya aku dengan anakku. Maka datang suara lagi, wahai Ibrahim, buka aja mata dan ambillah surban itu kembali. Ibrahim membuka matanya, dicabutnya surban, maka tergulinglah kambing kibas yang besar. Itulah yang kena istri. Terkejut lagi Ibrahim, siapa ini punya pekerjaan? Baru datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, ini pekerjaan Allah. Allah menebus dan mengganti diri Ismail dengan seekor kibas. Karena yang diminta Allah bukan diri Ismail. Darahnya tertumpah di bumi Allah ini, dan bukan dari Ismail yang diberikan kepada Saka dan Mesir. Yang diminta Allah adalah niat ikhlasmu. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada maka Ibrahim tersebut. Baru ditunjukkan oleh Allah rahasia sujud. Itu maka banyak kita melakukan sujud, tapi rahasia sujud kita tidak tahu. Jadi tidak diterima Allah sujud kita kalau tidak tahu rahasianya. Nah, jadi kemudian bangun Ibrahim daripada sujud, terus dibalikannya anaknya itu kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Terus dia membangun Ka'bah dan membangun Masjidil Haram. Udah siap, maka tersandalan Masjidil Haram dan Ka'bah, hijir Ismail dan Makkah Ibrahim. Tegaklah agama Allah di muka bumi. Tapi tidak sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW yang ke-25. Dengan apa Nabi menyempurnakan pekerjaan Ibrahim dan Ismail itu? Yang penuh dengan pengorbanan, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj menghadap kepada zat Tuhannya. Sesudah dia menghadap kepada zat Tuhannya, turun kembali, masuk ke dalam Masjidil Haram, barulah sempurna agama Allah di muka bumi ini. Itu maka seluruh amal ibadah yang kita lakukan, apabila pengenalan kita tidak sampai kepada zat Allah, maka tergantunglah amal ibadah kita itu. Nah, itu yang dimaksud suri tauladan yang dijadikan oleh Allah. Jadi kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyempurnakan agama yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Persyaratannya apa? Perbekalan apa? Persyaratannya
membedah dadanya, mengeluarkan kalbunya di sebelah kiri jantung, sebelah kiri dada. Dikeluarkannya jantung itu, ada di kepala jantung itu darah yang hitam. Itulah tempat kekuatan istana setan dari iblis. Itulah yang dicampakkan dibuat oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air zam-zam 3 kali pencucian. Bersih, suci kalbu Nabi, tidak ada setan dari situ saja. Nah, kemudian apa isinya? Digilah malaikat Jibril ke dalam surga, mengambil 3 buah bajana, adalah barang yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah 3 buah bajana. Itu yang dimasukkan ke dalam kalbu Nabi. Penuh kalbu Nabi itu dengan 3 buah bajana. Baru dicap dengan khataman nubuwah antara malaikatnya. Baru dia melakukan Isra dan Mi'raj. Apa isi 3 buah bajana? Maka yang sangat dicintai Allah. Pertama ilmu isinya. Kedua iman. Ketiga Islam. Keempat sabar. Kelima fikir. Keenam nur, ketujuh hikmah. Inilah benda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membawa hamba ke dalam surga, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dicampakkan oleh malaikat Jibril yang di dalam kalbu Nabi tadi, uzuk, sema'ah, takbur, riya, hasad, gengsi, dan Jibril. Inilah yang akan membawa kita ke dalam neraka. Kalau tak sempatlah kita menyampaikan ini, kembali kita kepada Allah pasti kita neraka. Nah itu. Jadi ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan Nabi kita Muhammad SAW. Nah kemudian barulah Nabi berjalan Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis, Mi'raj menjadi langit 7 lapis langit, munajat melewati alam nur 70.000 lapis, baru menghadap kepada alam zat, baru kepada alam zat Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah turun kembali masuk ke dalam Masjidil Haram, barulah sempurna kepada Allah. Nah, jadi ini semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikerjakan oleh Ibrahim, mengorbankan anak yang sangat dicintai. Kedua, Ismail mengorbankan jiwa dan raganya juga yang cukup disayanginya. Nabi kita Muhammad SAW membedah dadanya, membungkar kalbunya, keluar membuang penyakit hatinya, serta mengisi 3 buah bajana. Melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perbuatan Rasul ini menjadi satu. Allah mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Tidak ada yang terlebih baik dalam agama Islam selain pada baik Allah. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan baiat ini mengikut daripada sunnah Rasul, kita tak punya agama. Nah itu. Nah maka Rasul juga mengatakan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Penyerahan diri itu kata Rasul pekerjaan siapa-siapa yang tidak melakukan bukan dari golonganku. Nah ini Rasul mengatakan. Coba. Jadi Allah mengatakan hamba yang tidak mau menyerahkan diri kepada hamba yang membelakangi dia, yang lari dari Tuhan. Jadi Rasul juga tidak mengakui adalah umatnya. Nah itu. Kenapa dia tidak melakukan ini? Nah, kenapa baru sekarang timbul 350 tahun ini tidak menunjukkan? Tanam di bumi sana. Tak ada orang berani melakukan. Siapa melakukan pancung? Ini yang paling ditakuti oleh penjajah tanah air kita ini. Ini bayang ini agama. Bukan Islam, takutnya agama. Akhirnya muncul juga. Nah, otomatis terusirlah dia. Bukan dengan ilmu tauhid, hanya dengan kalimat tauhid saja. Menyatu dari Sabang Merauke, melewati pada Sumpah Pemuda, campak penjajah. Begitu guys, penjajah yang di Kalbu ini. Ini penjajah tanah alam bakar. Ini kan alam bakar Kalbu ini. Nah itu. Kalau sampai dikuasai oleh setan dari iblis, untuk kita mana? Kita tak punya tempat, tak punya tanah air di alam yang bakar.
Itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba. Kemudian Allah menjanjikan kepada hambanya yang menyerahkan diri kepadanya, yang disebut dengan pelaksanaan baiat ini. Ada enam perkara. Itu perhatikan lagi. Pertama, kata Allah, aku berikan agama. Nah, akan diberikannya si agama itu. Agama itu iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Itu akan diberikan. Nah, kepada hamba yang sudah menyerahkan diri kepadanya. Yang kedua, Baitullah, rumah Allah. Allah akan memberikan rumah kepada hamba. Cobalah kalau kita renungkan, kalaulah presiden lah membuat rumah kita, kemudian diserahkannya lah untuk kita tempat tinggal di rumah yang dibuat oleh presiden. Bagaimana kita di sisi masyarakat yang banyak? Macam mana coba? Tentu saja orang segan kan? Nah, begitu. Coba. Presiden memberikan rumah. Ini rumah yang diberikan oleh presiden bisa saja bisa kita tinggalkan, bisa tidak kita tempati. Tapi yang diberikan Allah rumah, qalbu mu'minin baitullah, hati orang yang beriman rumah Allah. Nah, ini mau kita tinggal di mana? Karena kita pasti akan ketemu. Itu kita pasti akan menghadap Baitullah, menghadap rumah Allah, untuk memandang wajah Allah dan untuk menghadap kepada Zatnya yang Maha Suci. Mari di rumah. Nah itu maka banyak orang salat tidak punya kiblat. Kiblatnya Ka'bah. Ka'bah itu bukan kiblat. Itu batu. Itu suruh padangan. Lata dan Uzza itu berhala itu. Bukan itu. Jadi dikatakan kiblat adalah Baitullah. Kita tawaf itu di Baitullah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Allah berikan fitrah. Apa fitrah? Kembali kepada asal diri kita yang suci. Disucikan oleh Allah kembali itu daripada sekalian dosa. Karena kita menyerahkan diri kepada Allah, diterima oleh Allah, maka sucilah diri kita daripada sekalian dosa. Karena kita tidak menguasai, tidak mengakui diri kita lagi. Hanya yang kita akui adalah Allah dan Rasul. Maka diserahkan oleh Allah untuk membuainya kepada Rasul. Maka sesudah kita serahkan diri kita, maka Allah akan menyerahkan kepada Rasul. Rasul nanti yang akan mengasuh kita dan membuai kita. Sesuai dengan sabdanya, "Utlubu al-ilma minal mahdi ilal lahdi", tuntut ilmu dari buayan hingga kalian makan. Karena pelaksanaan baiat ini pelaksanaan tubat nasuha. Ini yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Allah tubat nasuha, yang dapat mensucikan diri daripada sekalian dosa. Jadi jika sudah kita dapat melakukan menyentuh mentauladai perbuatan nasuha untuk tubat mensucikan diri pada sekalian dosa, maka terlepas kita daripada dimurkai oleh Allah. Kalau tidak kita tetap dimurkai oleh Allah siang dan malam. Karena dosa melulu yang tidak kita sadari, bukan hanya dosa perbuatan, dosa melawan Tuhan yang paling parah. Nah itu. Jadi kalau sudah kita serahkan diri kita, sucilah kita daripada sekalian dosa, maka Allah mengakui, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah sangat mencintai kepada hambanya yang tobat dan kepada hambanya yang mensucikan diri daripada sekalian dosa. Nah ini dikatakan tobat nasuha. Keempat, Allah berikan syafaat Rasul. Maka kita jaga syafaat Rasul tiga perkara: mu'alliman, muta'alliman, mustami'an. Mengajar, belajar dan mendengar. Kemudian baru yang kelima, diberikan Allah keridaan. Keridaan itu yang sangat susah mendapatkannya. Karena keridaan itu penerimaan waktu kita pulang nanti. Jadi apapun yang kita hasilkan di dunia ini, pulang kita tidak diterima, tak ada hasilnya.
Itu. Jadi kita yang sangat diutamakan bagaimana supaya dapat diterima kalau kita nanti menghadapkan Nabi. Itu maksud dengan perintah. Keenam, Allah berikan ibadah haji. Ini 6 perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepada hamba-Nya yang berbaik. Nah, jadi barangkali ini saja keterangan singkat. Kemudian pelaksanaan baiatnya, sebelum kita serahkan diri kita kepada Allah, kita membaca Al-Fatihah 3 kali berturut-turut. Hati kita mohon kepada Allah minta disucikan kepada Allah. Yang lagi dan jika sesudah takbir, barulah kita puasa. Apa arti puasa? Menahan nafsu. Tidak ada nafsu di situ. Nah, itu yang dikatakan puasa. Sesudah puasa menyusul zakat. Zakat apa? Zakat diri. Maka timbullah penyerahan diri, doa iftitah yang berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta. Nah, itu. Maka kita dikatakan oleh Rasul mautu qabla an tamutu. Matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Disitulah saat kita merasakan. Nah, jadi mati kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Maka diterima Allah. Diri kita tidak ada punya diri lagi, yang ada hanya Allah, minallah, billah, lillah. Daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Maka Allah menunjukkan dirinya, menunjukkan kebesarannya. Maka berdiri Allahu Akbar, Allah Maha Besar, rukuk Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sujud Allahu Akbar, Allah Maha Besar, duduk Allahu Akbar, dan menunjukkan Allah yang Maha Besar. Sama-sama salat itu adalah Allah yang Maha Besar. Nah, itu ajakan. Kemudian haji baru menghadap kiblat. Kiblat itu Baitullah. Nah, nanti baru menghadap Baitullah itu. Apabila tidak kita menghadap Baitullah, waktu salat tidak sah. Karena tidak punya kiblat. Kemudian baru yang kalimat 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat tidak bisa lagi dibawa ke dalam salat. Kenapa? Karena kita tadi sudah menzakatkan diri kepada Allah. Kita tak punya diri lagi. Syahadat ini ada diri kita kembali. Asyhadu. Nah, itu la ilaha illallah. Kita menyaksikan adanya Allah. Maka batallah zakat kita tadi yang kita zakatkan diri kita kepada Allah. Lalu kita nanti ada lagi di belakang salat itu timbul diri kita. Nah, itu. Maka apabila kita bawa syahadat ke dalam salat, maka tidak sah salat kita. Kenapa? Karena di dalam salat tidak ada syahadat. Nah, itu. Carilah kalau ada di rukun 13 itu, kalau ada syahadat, paling salat. Yang ada tahayat awal dan tahayat akhir. Tahayat yang ada bukan syahadat. Tahayat itu apa? Tahayat itu pengakuan Muhammad dengan Tuhannya semasa dia melakukan Isra dan Mi'raj. Karena salat ini kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat mi'raj orang yang beriman. Jadi yang melakukan mi'raj itu hanya Muhammad kepada Tuhannya. Menghadap Tuhan ke hadrat Tuhannya Muhammad itu, maka dia mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Maka disahut oleh Tuhannya, hu Muhammad Rasulullah. Itu tahayat. Nah, itu maka dia tidak putus tahayat itu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tahayat. Sebelum takbir, Allahu Akbar saja. Nah, itu maka turun saksi ini. Dari Jamali namanya ini. Ini menyaksikan kalimah Allah, di sini kalimahhu dan di sini kalimah Muhammad. Maka tidak berbicara dia. Nah, itu maka inilah petunjuk ataupun keterangan untuk saksi nafi dan isbat adanya Allah dengan Muhammad. Maka dia waktu kita bertahayat itu sampai kepada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, ini menyaksikan jadi sini Muhammad Rasulullah. Tahayat. Barulah dikatakan salat itu tiang agama. Itu
Jadi kemudian apa isi salat? Isi salat dua, sembah dan sujud. Itu. Di mana itu sembah? Itulah takbiratul ihram. Itulah kata Allah, fa'budni, sembah aku. Bagaimana nyembah Tuhan itu? Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Tapi banyak salat kita ingat kepada dunia. Ingat kepada yang dijadikan, bukan mengingat kepada yang menjadikan. Nah, maka akan berbahayalah salat kita kalau tidak bisa kita berpaling, karena Allah sudah mengingatkan. Kullu syai'in khalikun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa, inilah dunia yang kita ingat. Bagaimana supaya tidak rusak tidak binasa? Kembalikan ingatan kepada wajahnya yang laisa kamitslihi syai'un dan kepada zatnya yang maha suci. Barulah selamat diri kita dan selamatlah salat kita. Itulah takbir. Jadi kemudian kedua sujud itu kemana? Sujud itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kata Allah. Jadi Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Jadi yang kamu sujud, yang anggar kamu sujud itu iblis. Atau yang takbur juga tidak mau sujud, itulah orang-orang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah itu. Jadi bagaimana supaya kita terlepas daripada iblis, terlepas daripada orang kafir? Bagaimana kita? Kemana kita sujud? Kemana mencari Adam itu? Di mana itu Adam? Dan siapa itu Adam? Maka dijelaskan oleh Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, Anda segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Jadi Adam itu tanah. Itu kata Allah, di mana tanah? Ada panah jembatan? Nah, itu maka kita bisa menjadi sombong. Karena tanah itu senantiasa kita dudui di bawah kita dan senantiasa kita pijak waktu kita berdiri dan kita jalani kemana kita berjalan. Nah, dia di bawah. Coba, bahkan selalu kita buang kotoran ke sana. Akan najis kita menengok dia. Padahal dia mensucikan daripada sekalian najis. Itu. Dialah diri yang suci. Mensucikan sekalian yang tidak suci. Maka disuruh oleh Allah kita perintah sujud ke sana supaya mengenal dia, supaya tahu siapa dia yang sebenarnya. Inilah ibu kita yang sebenarnya, yang mengasuh kita siang dan malam tidak pernah lalai, memberikan makanan, minuman dan pakaian, kekuatan, kesehatan dan keberkatan. Nah, kita berasal daripada kandungan ibu dari sana. Nanti akan pulang ke mana? Ke kandungan ibu nanti ke sana. Itu. Jadi apabila kita sudah benar sujud kita ke sana, maka hilanglah segala sifat sombong, angkuh, terkebun dan sebagainya. Itu. Karena itulah Adam. Itu. Jadi tanah yang terhampar dari timur ke barat, itulah diri Adam yang sebenarnya. Karena sudah diambil dari segenggam tanah itu, dijadikan berbentuk seperti kita ini manusia. 900 tahun lamanya sudah berjalan keturunan Dur Tasalsul, jadi menjadikan maka Adam dikembalikan kepada asalnya oleh Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Karena dijadikan Allah daripada tanah yang dipulangkan ke tanah, maka terhampar. Nah, mengasuh tanah itu. Jadi sekarang Adam siapa? Adam ini Baitullah. Baru kita diberikan Allah ibadah haji. Itu karena kita sudah jumpa dengan Baitullah. Ini rumah Allah. Itu bukan Ka'bah itu rumah Allah. Kasar kita itu. Kalau menuduh Ka'bah itu Baitullah, ini yang terhampar ini. Ini Baitullah. Ini rumah Allah. Nah, wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un ada dalam rumahnya. Nah, ini yang akan kita selidiki ke depan. Dan zatnya yang maha suci yang wajah disembah juga ada di dalam rumahnya. Nah, jadi kita sudah sampai ke rumah Allah. Hanya tinggal 2 saja lagi untuk menjumpai wajah Allah dan zat Allah.
Nah, jadi rumahnya sudah kita jumpai. Nah, jadi bahkan kita sudah diberikan oleh Allah ibadah haji. Siapa yang berjumpa dengan rumah? Nah, itu. Jadi barangkali ini adalah dulu keterangan kita pada malam ini untuk baiat ini panjang. Maka akan nanti kita lanjutkan dalam pengajian ataupun dalam mujazaah. Itu dulu nanti sampai di rumah ataupun besok. Yang itu ambil air di mangkuk di kelas, minumlah sedikit, baca salawat 1 kali. Kemudian diperas lagi, kemudian baru dimandikan, dijadikan sabun untuk mandi. Gitu. Jadi niatnya mandi tubat nasuha. Sahaja aku mandi tubat nasuha karena Allah. Itu mandikan juga itu. Jadi barangkali ini sajalah dulu keterangan singkat mengenai baiat. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.